Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan, NIM 35202015 akan menyampaikan sebuah hakikat bangsa negara. Hakikat berbangsa dan negara Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah terpenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah dan pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Republik Indonesia ialah sebuah negara kebangsaan yang modern. Sebuah negara kebangsaan yang modern ialah suatu negara yang terbentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme, yaitu adanya tekad rakyat guna membangun masa depan bersama dalam suatu negara yang sama, meskipun berbeda kondisi yang berlainan etnis, ras, agama maupun. Guna membentuk sebuah pemerintahan Indonesia, disusunlah suatu tata pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibuat pada susunan Negara Republik Indonesia. Pembahasan kali ini akan mempelajari tentang hakikat suatu negara atau hakikat suatu bangsa, unsur-unsur yang diperlukan bangsa, terciptanya suatu negara, dan fungsi serta tujuan negara Republik Indonesia diciptakan, serta usaha menggelorakan rasa serta semangat nasionalisme juga patriotisme pada setiap sanubari rakyat Indonesia. Hakikat bangsa serta unsur-unsurnya. Pada dasarnya, sebuah bangsa ialah terdiri atas manusia. Manusia ialah individu yang secara hakiki bersifat sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa ada kerjasama dengan manusia lain. Oleh sebab itu, manusia menjalin hubungan serta berinteraksi dengan manusia lain pada lingkungan serta masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berarti seseorang atau tunggal, organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Individualisme ialah suatu pandangan atau paham yang menganggap bahwa diri sendiri itu lebih penting daripada orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan kodrati yang tumbuh serta berkembang. Mulai sejak dalam kandungan ibunya, lahir, kemudian ia berkembang sampai dewasa. Manusia merupakan Homo sapiens, suatu makhluk yang berakal budi. Manusia yang berpengalaman serta dikarunai jasmani juga rohani yang merupakan kesatuan serta perpaduan yang serasi yang disebut pribadi. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa membutuhkan dan bergantung pada manusia lain. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Karena saling membutuhkan, manusia wajib melakukan sosialisasi dengan manusia lain. Manusia yang satu akan bergabung pada manusia lain dan membentuk kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan mencapai tujuannya. Pengertian bangsa. Secara realitas, manusia hidup bersama pada berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya. Awal mula manusia hidup dalam sebuah keluarga, lalu berdasarkan kepentingan serta wilayah tempat tinggalnya. Manusia hidup dalam kesatuan sosial yang disebut masyarakat atau community serta bangsa. Pengertian bangsa merupakan terjemahan dari kata nation dalam bahasa Inggris. Kata nation berasal dari bahasa Latin natio yang berarti sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan atau kelompok orang yang berada dalam suatu garis keturunan. Kata nation lalu berkembang menjadi nasional yang artinya kebangsaan. Unsur-unsur bangsa. Benedict Anderson mengartikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya serta berdaulat. Ada 3 unsur pokok dari pengertian itu. Pertama, komunitas politik yang dibayangkan. Suatu bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan karena pada anggota dari bangsa yang paling kecil sekalipun tidak saling kenal. Kedua, mempunyai batas wilayah yang jelas. Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas. Bangsa-bangsa yang paling besar, sekalipun penduduk ratusan juta jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Di luar perbatasan itu akan ditemui wilayah bangsa-bangsa yang lain.
Tidak satu bangsa pun membayangkan dirinya meliputi semua umat manusia di bumi. Yang ketiga, berdaulat. Bangsa dibayangkan sebagai berdaulat ini karena sebuah bangsa berada di bawah suatu negara yang mempunyai kekuasaan atau atas seluruh wilayah serta bangsa tersebut. Selanjutnya, hakikat dan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, hakikat negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris states. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin, artinya status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Yang pertama, pengertian negara. Sampai sekarang belum ditemukan suatu rumusan yang baku atau tetap mengenai pengertian negara. Para ahli tata negara mempunyai rumusan yang berbeda mengenai negara, walaupun di antara mereka ada beberapa persamaan. Demikian pembahasan hakikat bangsa dan negara dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau pengertian yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah ampun yang saya harap. Mungkin kalian bisa mencari yang lebih luas lagi di Google atau dimanapun, situs apapun, mungkin lebih banyak penjelasannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.